Dukung terus channel Dapayamet 99, nanti tanggal 2 besok ya, 2 November 2021 kita akan umumkan pertanyaan dari giveaway-nya dan kita akan bagi-bagi helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Dapayamet 99. Siang hari ini gue akan memenuhi pertanyaan kalian terkait pemasangan visor Venom ke helm G2 Optimax. Dan sebetulnya gue udah buatkan ya salah satu tutorial pemasangannya, bagaimana cara memasangkan visor Venom ke helm G2 Optimax sehingga dia ngepres ya, tidak renggang seperti itu. Nah, tetapi kemarin memang ada kesalahan teknis sehingga si videonya itu blur, dan memang ini gue harus buat lagi ya cara pemasangan visor Venom helm G2 yang ribbonnya seperti itu, agar supaya apa? Agar supaya kalian jelas dan juga bisa mencoba di helm kalian masing-masing. Tapi sebelum gue masuk ke substansinya, gue akan menyampaikan sebuah informasi yang memang ini adalah requestan daripada teman-teman terkait masalah giveaway. Ada yang menanyakan, Bang, kapan mengadakan sebuah giveaway? Nah, gue hari ini gue jawab, giveaway akan gue laksanakan hari besok, ya. Tentunya untuk pertanyaannya sedang dalam masa pengkajian bersama tim, dan untuk pengumuman pemenangnya itu akan diumumkan pada tanggal 30 November 2021. Tentunya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapayamet 99, dukung terus agar supaya channel ini berkembang dan tentunya bisa berbagi helm ke kalian masing-masing ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung saja biar tidak memakan waktu, kita langsung ke tutorialnya. Nah, di samping gue ini ada helm G2 Optimax dan ini visor Venom yang warna green blue, dan kemudian di sini juga kita sudah siapkan reset dari bawaan visornya. Tentunya di sini kita menggunakan obeng ya, dan ini multifungsi, ada yang minus, terus di sini ada motif bunga seperti itu ya. Nah, di samping kiri gue di sini juga ada helm IMK Dynamic yang sudah memakai visor Venom, dan tentunya ini juga semua PNP, tidak harus merubah raset ya. Kalau kalian menggunakan visor Venomnya yang merek OSB. Tetapi kalau kalian pakai merek visornya Norris, itu kalian harus mengubah ujung raset ini, kemudian sebelah sini, dan juga lubang bautnya kalian harus perbesar. Kenapa? Agar supaya si visor Venomnya ini rapat ketika sudah dipasangkan di helm kesayangan kalian. Nah, untuk dari itu, gue akan menggunakan visor OSB yang memang ini tidak banyak pengerjaan ketika kita lakukan pemasangan si visor tersebut ya. Kita langsung saja ke pemasangannya seperti apa, simak sampai dengan selesai. Jangan lupa klik subscribe, komen di kolom yang ada di bawah ini, dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman, apabila semua video yang gue update di Dapayamet 99 bermanfaat bagi kalian. Dan next video kita akan bongkar helm yang baru launching di tahun 2021 bulan Oktober tanggal 30, iya, tanggal 30 Oktober maksudnya. Seperti kita akan bongkar seperti apa helm tersebut, kualitasnya seperti apa ya, fittingnya seperti apa ya. Jadi simak terus makanya, dan dukung terus channel Dapayamet 99. Oke, kita langsung ya. Tentu yang pertama kali yang harus kalian lakukan ialah mempersiapkan yang dibutuhkan oleh si helm yang akan kita custom dari bagian visornya ya. Nah, kemudian suka terlebih dahulu untuk visornya, visor bawaannya, biar apa ya, biar memudahkan seperti itu sahabat ya. Sebentar ya. Oke, satu sudah kita lepas. Ini kursinya kependekan, jadi gue agak kesusahan ya sahabat. Oke, ini kita udah lepas untuk visor bawaannya. Dan sekali lagi untuk G2 Optimax ini juga memang gue harus katakan nih helm yang memang replikanya si Ink Dynamic, yang menurut gue ini sangat proporsional dari bahan maupun dari rasa yang
di saat kita gunakan seperti itu. Kenapa gue bilang proporsional? Karena ini salah satu helm replika dari Ink Dynamic yang memang tidak seperti helm replika pada umumnya seperti DYR Osaka yang memang itu tidak ada sama sekali rasa kenyamanan ketika digunakan. Nah, untuk si G2 Optimax ini memang jujur saja kalau kalian memang memiliki budget yang di bawah ataupun kurang ketika kalian ingin membeli sebuah helm dari INK yaitu Dynamic, kalian bisa dijadikan sebuah opsi si G2 Optimax ini karena untuk harganya pun juga sangat terjangkau, tidak menguras kantong, baik yang memang standar maupun yang sudah Pfizer Phenom. Untuk standar di Dava HM99 ini kita jual di harga Rp300.000 dan untuk yang sudah Pfizer Phenom ataupun sudah paket ganteng Pfizer Phenom spoiler itu kita jual di angka Rp420.000 ya. Nah, artinya ketika kalian membeli si Ink Dynamic Rp420.000 itu hanya mendapatkan helm yang masih orian ataupun bawaan dari pabrik ya. Oke ya sahabat ya, kita langsung buka dari si rasetnya terlebih dahulu. Ini raset bawaannya ya yang kita buka. Dan kita akan ganti raset bawaannya dengan raset bawaan Pfizer. Oke. Yang jelas kalau kalian pengen mengetahui lebih detail lagi, spesifik daripada si helm G2 Optimax, gue udah upload ya beberapa video ataupun konten yang memang membahas si helm G2 Optimax. Jadi kalian tinggal klik di atas bagian apa ya, bagian mana ya, kanan ya, pojok kanan atas di handphone kalian ya. Gue siapin untuk kalian agar kalian tidak terus bertanya-tanya seperti apa sih rasa daripada si G2 Optimax. Dan gue harus katakan sejujurnya untuk rasa G2 Optimax sendiri ketika kita berada di kecepatan 80 km per jam itu belum ada siulan ya. Lain hal barangkali kalau sudah memakai visor Phenom ya, karena bagaimanapun juga antara Orion dengan custom itu selalu ada perbedaan walaupun tidak banyak. Oke ya, ini visor Phenomnya, warna green blue, dan ini raset bawaan dari Pfizer dan akan gue tempelkan. Dan tentunya sekali lagi gue nggak ada custom si raset, nggak ada gue papas ataupun gue perbesar lubangnya. Jadi ini masih bawaan daripada pabrik si Pfizer-nya tersebut ya. Jadi tidak seperti yang INK Dynamic, ini juga harus kalian sasak ya untuk ininya. Ya, atas bagian pojok yang lancip ini harus diluruskan, dan bagian belakangnya pun juga dari bagian bawahnya khususnya itu juga harus dipangkas juga. Untuk si G2 Optimax ini, gue rasa ini tidak perlu kalian custom di bagian rasetnya, kecuali yang merek Norris. Kalian harus harus di custom lagi untuk rasetnya. Gue pasang ya untuk raset bawaan Pfizer-nya ini. Tentunya pasti ada perbedaan sih antara G2 Optimax dengan Ink Dynamic ataupun INK Dynamic ketika sudah dipasangkan Pfizer-nya seperti itu sahabat ya. Dan hanya sebatas informasi, untuk si G2 Optimax ini dia sudah memiliki double visor, ada visor utama, kemudian juga ada sun visor-nya. Jadi kalian sebetulnya tidak harus dipakaikan visor Phenom pun, itu sudah bisa melindungi sinar ultraviolet yang akan mengenai mata kalian ya. Karena di situ sudah memiliki sun visor ataupun visor untuk melindungi dari sinar ultraviolet seperti itu. Ini contohnya mumpung gua masih buka ya. Tuh. Ya, ini udah double visor ya. Beda dengan INK Dynamic, beda dengan apalagi Kyoto ya, seperti itu. Tapi hari ini kita nggak bahas Kyoto ya. Karena Kyoto ini memang harganya sudah makin sini makin mencekik ya. Seperti itu. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu untuk visornya. Oke, satu. Sebentar, oke. Oke. Visornya sudah terpasang di helm G2 Optimax sahabat ya, dan sekali lagi ini PNP banget, bisa kalian perhatikan di bagian celah-celah visor antara helm pun juga ini sangat persisi banget, tidak ada celahan seperti yang
di INK Dynamic. Kalian bisa simak ya. Untuk INK Dynamic ini ada celahan, karena ini gue nggak pangkas ya untuk si rasetnya, karena khawatirnya ketika ada yang melakukan pemesanan by online, ketika resetnya nggak utuh, itu nanti ada salah persepsi. Makanya gue masih belum benar-benar belum di custom daripada si resetnya, sehingga si INK Dynamic ini masih menyisakan celah seperti itu. Tetapi kalau kita lari ke si G2 Optimax, ini nggak ada kita pangkas ataupun custom si bagian resetnya. Ini tinggal PNP aja, plug and play. Tuh ya, ini nggak harus disasak pun si resetnya, ini akan persisi antara bagian visor dengan si helm, seperti itu. Nah, pertanyaannya yang sering kali muncul ditanyakan oleh teman-teman, Bang, itu resetnya dipangkas nggak? Terus dudukannya sama nggak dengan DJ Maru, kemudian juga Galaxy Slide gitu ya. Nah, pada dasarnya sih untuk si helm G2 Optimax ini memang untuk resetnya hampir-hampir sama dengan yang tadi gue sampaikan, dan kemudian juga dari si visor Phenom-nya sendiri, resetnya, sekali lagi gue tegaskan, itu tidak perlu kalian repot-repot mengcustomnya. Jadi kalian belinya tapi yang OSB, bukan yang Norris. Kalau Norris itu harus di custom, tapi kalau OSB dia langsung PNP saja, jadi tinggal pasangin saja seperti itu ya. Nah, perbedaan antara Norris dengan OSB apa sih? Nah, kebetulan yang samping kanan samping kiri gue yang terpasang di INK Dynamic ini adalah produk daripada si Norris ya. Dan ini yang di G2 Optimax ini adalah produk dari OSB. Perbedaannya sih kalau kita pegang dari material yang digunakan dari dua belah produk tersebut, ini sama-sama saja ya, sama, ketebalannya pun juga sama, terus pun juga dari ketahanan si warnanya pun juga sama, dan ada kelebihan tentunya juga ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan si Norris ini sebetulnya ya gue harus sampaikan, untuk diameter antara panjang dari si visornya tersendiri itu jauh lebih pendek dibanding si OSB. Maka dari itu, ketika kalian memakaikan visor Norris, kalian harus custom si resetnya, karena dia memiliki sebuah diameter yang lebih pendek dibanding si OSB. Kalau si OSB sendiri ini jauh lebih panjang dibanding si Norris, dan tentunya tidak mengurangi kualitasnya, tidak mengurangi kinerjanya ketika ada hujan turun. Dia tidak bocor juga ke dalam itu si airnya ya. Dia ngepres juga dengan karet-karet si helm tersebut. Tapi itu tadi ya, yang tadi gue katakan. Kalau si Norris tentunya juga dia jauh lebih duluan launchingnya, dia jauh lebih duluan diperkenalkan ke pasaran ya, sehingga teman-teman yang suka mengcustom helm khususnya dari bagian visornya, kalian lebih cenderung memilih si Norris dengan alasan jauh lebih bagus ya. Nah, si OSB sendiri pun juga sama, memiliki kualitas yang sama yang tadi gue sampaikan, dan tentunya gue bukan di-endorse oleh si OSB ya, tapi gue ini harus katakan berdasarkan fakta di lapangan. OSB tidak perlu kita resetnya itu di custom, karena dia memiliki sebuah diameter visor jauh lebih panjang dibandingkan si Norris ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan ke kalian, karena ini memang yang ribbonnya yang kemarin gue buat ngeblur gambarnya, maka dari itu gue buatkan balik ya. Dan tentunya sekali lagi gue harus katakan, ketika kalian memasang visor Phenom di G2 Optimax, kalian tidak harus membuat ataupun mengcustom si reset tersebut, jadi kalian tinggal pasangin saja. Nah, hasilnya pun juga persisi seperti ini, antara visor dengan si helmet itu tidak ada celah seperti yang kita temukan di INK Dynamic. Mungkin itu saja, dan dukung terus channel DapaHelmet99. Nanti tanggal 2 besok ya, 2 November 2021, kita akan umumkan pertanyaan dari giveaway-nya, dan kita akan bagi-bagi helm sebanyak 3 buah helm ya untuk 3 orang pemenang. Dan untuk rules-nya nanti akan gue cantumkan di kolom deskripsi, jadi pantengin terus channel DapaHelmet99. Yang belum subscribe tinggal subscribe, yang suka dengan video ini silahkan like, yang tidak suka tinggal dislike, dan nyalakan tombol loncengnya. See you next video, bye-bye.